Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan GPI Alpha Omega dimanapun berada. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita minta Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Nyanyikan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Kita mau menyembah Tuhan, siapkan hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, mari kita berdiri semua nyanyikan pujian ini. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, haleluya. Ku sembahmu, terima kasih. Ku menyembahmu, puji Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu. Amin, haleluya. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, haleluya. Kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, haleluya. Sebab namamu kudus, terima kasih. Kudus, Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Kiranya Roh Kudus hadir dalam hidup kami, menikmati pengalaman bersama dengan Engkau. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Hadirlah di setiap rumah jemaat-Mu Tuhan, untuk kami menikmati Engkau, pribadi-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan Engkau, kami siap meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Tetap tinggal berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di setiap rumah kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
kami siap. Hati kami siap untuk Roh-Mu. Puji Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Roh Kudus mengalir terus dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau disenangkan dengan setiap pujian kami, dengan setiap syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kembali lagi kami mau menikmati firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau berkarya dalam hidup kami. Setiap benih firman Tuhan itu kiranya jatuh di setiap tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami untuk firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi kepada jemaat Tuhan GPD Alpha Omega. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kembali kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk dapat belajar lagi firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ada beberapa ayat yang kita akan baca di sana. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah 1 ayat 2. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Maaf. Firman Tuhan dalam nama Yesus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Yang menjadi pokok dalam ayat ini saya akan ambil di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kembali kita hari ini menikmati kemurahan Tuhan. Yesus yang naik ke sorga dan berjanji kepada umatnya, kepada orang percaya,
bahwa Dia tidak meninggalkan umatnya, kita, saya dan saudara sendirian, tetapi Dia memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini di mana orang Kristen, umat Tuhan merayakan hari pencurahan Roh Kudus itu. Kalau kita mengadakan ibadah doa 10 malam, bukan berarti hanya di 10 malam kita mau mencari Roh Kudus, menikmati Roh Kudus, tapi biarlah kiranya setiap hari, setiap waktu kita mau menikmati pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Terkadang kita terpaku kepada satu kata menolong, penolong. Kita berkata seorang penolong, menolong kita di dalam keadaan kita sedih, di dalam keadaan kita susah, di dalam keadaan kita terjepit, atau dalam keadaan-keadaan yang lain yang membutuhkan pertolongan yang secara jasmani kita. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kita butuh penolong di dalam hal di mana kita bertumbuh di dalam Tuhan? Kita butuh penolong untuk menolong kita mengenal pribadi Yesus, mengenal pribadi yang menyelamatkan hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membawa kita kepada pengalaman yang indah di dalam Yesus. Kita butuh penolong untuk membawa kita mengerti kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke sorga, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia menampakkan diri kepada pribadi-pribadi murid Yesus, juga kepada kelompok-kelompok. Dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan di sana bahwa Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Tetapi kalau lihat di firman Tuhan, di Kisah Para Rasul, bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu hanya 120 orang saja. Kemanakah mereka yang lainnya? Di mana mereka? Mereka orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka yang melihat bahwa Yesus hidup. Tapi saat pada hari Pantekosta, hanya 120 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Apakah mereka tidak perlu? Merasa tidak penting? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita orang yang percaya, bukan? Haleluya. Percaya seperti apakah kita hari-hari ini? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 katakan bahwa iman adalah dasar. Dasar dari segala sesuatu. Iman itu artinya percaya sungguh-sungguh. Bukan hanya kata ya pokoknya saya percaya. Tetapi percaya yang sungguh, harus punya keyakinan yang sungguh, yakin akan, ya kan? Yakin akan sesuatu. Bukan hanya pokoknya saya percaya. Tidak, tetapi ada satu keyakinan di dalam diri saya dan saudara bahwa saya yakin penuh. Tetapi untuk masuk di dalam keyakinan yang penuh itu, kita perlu penolong. Untuk meyakinkan iman kita itu sungguh-sungguh bertahan teguh di dalam Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jangan hanya menjadi orang Kristen, jangan hanya menjadi katanya orang Kristen, anak Tuhan, melayani Tuhan, tapi hanya sampai dipercaya saja. KTP ya. Pokoknya KTP saya Kristen. Tetapi orang Kristen, orang percaya itu harus mengalami
pengalaman-pengalaman percaya yang sungguh itu di dalam diri sendiri. Harus mengalami, harus menikmati pengalaman di dalam Yesus. Untuk mengalami itu, kita perlu, saya tadi katakan, perlu penolong. Haleluya, penolong yang akan menolong saya dan saudara masuk kepada pengalaman-pengalaman itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat 14, Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaannya. Dimeteraikan dengan Roh tidak sama pengertiannya dengan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kata meterai artinya itu lambang pengesahan. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, pada zaman Raja di kitab Ester. Saudara ingat di dalam kitab Ester, satu surat atau yang akan disahkan, akan menjadi sah ya jika diberikan meterai atau cincin raja yang dicap di sana, itu artinya surat itu sah. Ketika raja membubuhkan cincinnya sebagai tanda meterai, artinya tidak seorang pun yang dapat merubah atau membatalkan surat tersebut. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya surat yang dimeteraikan oleh cincin raja itu adalah surat yang sah. Di Matius pasal 27 ayat 66, pada saat Yesus akan dibawa di dalam kubur, Matius 27 ayat 66, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ketika Yesus mati dan dikubur, maka kubur itu dimeterai. Untuk apa? Sebagai tanda bahwa kubur itu telah tertutup dengan sempurna, memastikan, meneguhkan, sempurna kubur itu sudah tertutup. Di dalam kehidupan kita, di bangsa kita pun, dalam hal surat menyurat, ketika surat itu dimeteraikan, dikasih meterai, itu sah. Itu dalam surat menyurat di bangsa kita. Kita dimeteraikan oleh Roh. Haleluya. Artinya pengesahan, keyakinan, keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kelahiran baru pada saat kita percaya adalah satu posisi di mana kita yang tadinya manusia yang hidup dalam daging, yang mengikuti, menuruti segala keinginan-keinginan daging, hidup di dalam dosa. Tetapi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Kristus, di saat kita berada di dalam Yesus,
meninggalkan kehidupan kita yang lama, hidup di dalam dosa, masuk di dalam hidup yang baru di dalam Yesus. Kita adalah ciptaan baru. Puji Tuhan. Roh memeteraikan kita saat kita mulai percaya kepada Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kembali dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Kata penuh di sini artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya sudah terisi penuh, tidak kurang. Kalau dalam hidup kita, apa yang terisi penuh dalam hidup kita? Apa yang terisi di dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan kita? Apakah lebih banyak yang masuk dalam hidup kita hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang percaya salah menyambut Roh Kudus. Roh Kudus, saya berulang kali berkata bahwa Roh Kudus itu adalah satu oknum. Dia adalah satu pribadi. Kadang-kadang kita hanya mau menyukai hanya kuasanya saja. Yang dicari mujizatnya, yang dicari kuasanya, yang dicari pemberian-pemberiannya, ya kan? Tapi apakah kita mencari pribadinya untuk bekerja di dalam kehidupan kita? Jangan hanya mau mencari kuasanya saja. Jangan hanya mau mencari mujizatnya saja. Tetapi masuklah lebih dalam lagi di dalam pengalaman ketika dia hadir di dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Dia ingin memenuhi kehidupan saya dan saudara. Dia ingin masuk memenuhi kehidupan hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Jangan biarkan keadaan di sekeliling kita yang lebih memenuhi hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi kunci bagi saya dan saudara. Alamilah kepenuhan Roh Kudus. Sambut dia sebagai satu pribadi yang mulia. Berusahalah mengerti pikirannya, kehendaknya, perasaannya, sehingga ia berkenan dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus, dia punya kehendak, dia punya perasaan, dia bisa didustai. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana syaratnya untuk dapat kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Saudara bisa baca di sana. Milikilah rasa dahaga, rasa haus. Miliki seperti seorang yang dahaga, yang sangat merindukan air untuk diminum, yang menyegarkan. Sikap ini adalah sikap bahwa sangat membutuhkan air kehidupan.
Roh Kudus tidak akan memenuhi hidup saya dan saudara jika kita tidak punya dahaga itu, rasa haus itu. Karena dia punya kehendak. Dia mau memberikan itu dengan kehendaknya. Siapa yang mau? Siapa yang rindu? Dia mau berikan. Saudara rindu, saya juga rindu. Kita semua merindukan. Yang kedua, memuliakan dia. Memuliakan dia sebagai satu pribadi yang istimewa, yang mulia. Kehidupan yang ada, yang lebih banyak pujian, memuji Tuhan, mengucap syukur, menaikkan doa. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, jangan dukakan Roh Kudus. Itu berarti bahwa menyenangkan pribadi Roh Kudus adalah sebagai syarat di mana kita bisa dipenuhkan. Muliakan dia. Berikanlah pujianmu kepadanya. Berikanlah syukur. Haleluya. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Jangan hanya mau bersyukur di saat kita baik. Berkat ada, berkelimpahan. Jadi saya bersyukur. Di saat sudah mulai merasa tidak ada apa-apa, mulai merasa sudah tidak ada sesuatu, kita mulai mengomel. Kita mulai mempersalahkan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendakinya firman Tuhan. Yang ketiga, bertekun dan bersehati. Kisah 1 ayat 14 kita sudah lihat di sana beberapa minggu yang lalu. Mereka semua bertekun, bersehati. Murid-murid Yesus, orang-orang percaya. Dalam bacaan kita kisah 2 ayat 1 di sini dikatakan mereka berkumpul. Bukan hanya saya mau berkumpul di gereja, saya mau bertekun. Tetapi di rumah kita, mari kita bertekun. Di ayat 2 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Seluruh rumah siapa? Rumah orang yang bertekun. Masihkah kita bertekun, saudara? Masihkah kita bertekun di rumah kita masing-masing? Haleluya. Bertekunlah di dalam doa kita. Bertekunlah di dalam syukur kita. Bertekunlah di dalam setiap pujian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, miliki hati yang taat. Hati yang taat. Dia tinggalkan sorga, turun ke dunia. Taat. Sampai mati di kayu salib. Haleluya. Apakah kita mulai tidak taat? Saya tidak tahu seperti apa ketaatan kita. Hati yang taat. Hati yang mau turut Tuhan. Hati yang mau siap menerima apapun itu. Bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya. Memelihara kekudusan hidup. Dia adalah Roh Kudus. Kudus. Jadi dia juga mau kita menjadi orang yang
kudus, suci. Haleluya. Peliharalah kekudusan hidup. Gereja di akhir zaman banyak sekali tantangannya. Banyak sekali yang akan membuat kita ini bercacat. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Dia mau saat Dia datang, Dia mendapati gerejanya, umatnya adalah umat yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak bernoda, yang sempurna. Tapi untuk masuk di dalam kekudusan itu, saudara dan saya harus bertekun, harus menjaga, harus memelihara dengan pertolongan dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan berdiam di luar kita. Roh Kudus itu mau berdiam, Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus mau menjadikan tubuh orang percaya menjadi rumah kediamannya. Dia mau tinggal di dalam baitnya, yaitu kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 19 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kita adalah baitnya. Dia mau tinggal di dalam hidup kita, saudara. Dia mau memenuhi kita. Dia mau supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi setelah murid-murid, orang-orang percaya dipenuhkan dengan Roh Kudus? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang keempat dikatakan bahwa lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan diberikan oleh siapa saja. Bukan diajarkan oleh manusia. Bukan yang kita dengar, yang kita ikuti. Tetapi Roh Dia berikan. Jadi Roh itu berikan kepada kita. Dia akan memberikan apa sebagai tanda kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Memberikan bahasa yang lain yang kita tidak tahu, saudara. Tapi Roh itu berikan kepada saya dan saudara. Dan dikatakan bahwa saat mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, bukan hanya diberikan kata-kata yang bahasa lain, tetapi murid-muridnya, mereka menjadi berani, mereka menjadi kuat, mereka menjadi lebih lagi di dalam Tuhan. Berani untuk bersaksi, berani untuk menceritakan tentang Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah hidup kita, mari minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Minta Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Minta Roh Kudus berkarya di dalam saya dan saudara. Karena itulah yang akan membuat kita kuat menghadapi keadaan dunia ini. Dunia yang penuh dengan banyak sekali hal yang akan membuat kita jauh meninggalkan iman kita. Tapi Roh Kudus akan memberikan kita kuat, mampu untuk bersaksi, untuk menceritakan kebesaran Allah. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara untuk melewati segala kesukaran, segala kesulitan hari-hari ini yang kita hadapi. Kita tidak tahu kapan ujungnya. Tetapi bersama dengan pribadi Roh Kudus, Dia akan menolong kita melewati semuanya. Mintalah, kalaupun ada saudara yang sampai hari ini belum menikmati kepenuhan Roh Kudus, mintalah,
bertekunlah, Dia akan berikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita, tetapi kehendaknya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita akan akhiri kebaktian kita dengan bersyukur, minta Tuhan pegang tangan kita lewat Roh Kudus-Nya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tuhan, bawalah kami untuk lebih dalam lagi dalam Engkau. Kami tahu bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Kami mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus, membawa kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Terima kasih untuk semua yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kuatkan kami, mampukan kami untuk terus berjalan di dalam keadaan apapun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa kepadamu, Engkau berkatilah bangsa kami. Berkatilah negeri yang kami cintai ini. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka akal budi untuk memimpin negeri kami. Dengan segala kondisi yang terjadi di negeri kami, kami mohon kuasa-Mu bekerja lewat setiap pemimpin-pemimpin kami. Berikan mereka hikmat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Engkau juga memberkati para dokter, para perawat yang menolong mereka yang sakit, baik di rumah sakit ataupun yang sedang dirawat. Tuhan tolong dimanapun dalam nama Yesus, tolong berikan mereka kesehatan, berikan mereka juga kekuatan, dan berikan juga mereka hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, Alfa Omega, Tuhan Engkau memberkati dimanapun berada. Engkau juga menjamin kekuatan dan kesehatan bagi kami semua di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang menemukan jalan buntu Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri kebaktian kami pagi hari ini dengan mengucap syukur kepadamu. Kami ingin menerima berkat-Mu. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.